Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Anabila, Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan mempresentasikan instrumen analisis makalah yang saya buat dan merupakan tugas dari dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Perla. Langsung mulai saja ya. Nah, yang pertama ada poin kelengkapan abstrak, daftar kosakata, kata penghantar, daftar isi, dan daftar tabel atau grafik atau skema atau lampiran. Yang pertama abstrak, saya beri warna biru. Di sini di makalah saya ada. Kemudian kosakata ada. Yang ketiga kata penghantar, saya beri warna biru juga ada. Daftar isi ada, sama tabel ada, daftar tabel, daftar gambar juga ada. Berarti poinnya 3. Lanjut ke nomor 2, kelengkapan latar belakang masalah. Latar belakang masalah saya beri warna oranye atau kemerah-merahan gitu. Latar belakangnya ada. Yang di sini poinnya prevalensi atau angka kejadian. Di sini ada melaporkan bahwa berkisar 10% wanita hamil. Kemudian ada juga prevalensi depresinya juga ada, angka kejadiannya. Terus dampaknya di sini saya beri warna merah juga. Masalah kesehatan mental ibu selama kehamilan memberikan dampak buruk terhadap ibu dan anak. Kemudian poin yang ketiganya akibatnya jika tidak ditanggulangi dapat menimbulkan risiko masalah kesehatan mental yang berkelanjutan setelah melahirkan. Kemudian poin keempat, hasil karya penulis terdahulu. Hal ini sejalan dengan sejumlah riset yang melaporkan. Kemudian yang kelima, alasan pemilihan judul atau keunikannya. Berdasarkan yang bagian ini, berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik membuat makalah mengenai kesehatan mental ibu hamil. Yang ini ya. Berarti karena lengkap poinnya 3. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga, penerapan keterkaitan judul ini judulnya saya beri warna hijau untuk poin yang ketiga. Judulnya yang ini, upaya mesejahterakan kesehatan mental dan pemenuhan kebutuhan ibu hamil. Kemudian selain judul, poin yang ketiganya rumusan masalah. Keterkaitannya, rumusan masalahnya ada 5 poin. Kemudian tujuannya ada 5 poin juga. Sekarang ke landasan teoritisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lengkap ya. Kemudian sama kesimpulannya. Ini 1, 2, 3, 4, sama 5. Berarti lengkap. Berarti untuk poin yang ketiga karena lengkap juga jadi dikasih nilai 3. Kemudian poin yang keempat, penerapan paragraf pada setiap judul. Penerapan paragraf kita lihatnya di rumusan masalah. Rumusan masalah. Di sini peraturannya kalau menggunakan penghantar minimal 2 kalimat itu poinnya 3. Di sini saya menggunakan rumusan masalah merupakan pokok-pokok yang akan diuraikan. 1.
Kemudian pokok permasalahan utama adalah kesehatan mental ibu hamil perlu penanganan cepat, itu 2 kalimat. Yang kalimat ketiganya, oleh sebab itu rumusan masalah dalam kalimat ini sebagai berikut, berarti 3 kalimat. Kemudian ada juga di tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari suatu makalah, itu kalimat pertama. Adapun tujuan penulisan dalam makalah ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut. Itu kalimat keduanya. Berarti karena lebih dari ada 2 kalimat, berarti poinnya 3. Kemudian yang poin kelima, pencantuman sumber pada landasan teoritis. Ini landasan teoritis. Pencantuman sumbernya, ini ada yang saya beri tanda warna biru. Ini menurut WHO tahun 2018, karena ada sumbernya 2018. Kemudian ini menurut Bobak, sumbernya 2016. Terus ini menurut WHO lagi tahun 2019, menurut Watt et al. Dan Nurdin tahun 2020. Kemudian menurut Max Weber tahun 2019, menurut Hutaiman tahun 2018, menurut Vivian 2018 dan Sulistiawati 2018, menurut Suaib tahun 2019, menurut Rukiah, Lia dan kawan-kawan tahun 2018, menurut Depkes RI tahun 2019, menurut Kemenkes tahun 2019. Berarti karena ada sumbernya semua, berarti lengkap. Poinnya 3. Kemudian poin yang ke-6, pembahasan isi. Adanya pembahasan isi yang membandingkan teori dari buku dengan jurnal minimal 2 pendapat di bagian isi ya, minimal 2 pendapat dengan menghasilkan kesimpulan. Ini kita lihat di pembahasan, di bagian kesimpulannya saya beri tanda warna biru. Di poin pertama ada 2 pendapat. Kemudian di poin kedua ada 2 pendapat juga, Charles dan Jenita. Kemudian di poin ketiga ada 2 pendapat juga, Hutaiman dan Wardani. Kemudian di poin 4-nya di poin 4-nya hanya ada 1 pendapat, yaitu Arisman. Kemudian nomor 5, poin 5-nya hanya ada 1 pendapat juga. Di penjelasan minggu lalu, karena ini ada 5 poin, 3 poinnya menggunakan masing-masing 2 pendapat, kemudian di 2 poinnya hanya menggunakan 1 pendapat masing-masing. Jadi karena 3 poinnya ini lebih banyak, berarti poinnya nggak penuh 3. Jadi poinnya cuma 2,5, karena ada 2 poin di nomor 4 sama nomor 5 itu pendapatnya hanya 1 masing-masing. Kayak gitu, jadi nilainya 2,5. Kemudian lanjut ke poin 7, penerapan parafrasa dalam penerapan parafrasa dalam pengutipan. Saya ambil di pendapat Arisman. Parafrasanya, menurut Arisman pada tahun 2018, zat gizi pada ibu, janin, serta plasenta dapat dipenuhi dengan vitamin, protein, mineral, cukup kalori, dan juga cairan. Karena parafrasanya
bisa, jadi nilainya 3. Kemudian poin 8, penerapan keterkaitan kutipan dan daftar pustaka. Saya ambil contoh yang dari kan karena ini banyak daftar pustakanya, jadi saya ambil satu contoh. Di bagian latar belakang di sini ada kalimat di Indonesia prevalensi depresi. Jadi yang angka kejadian yang ada di Indonesia, daftar pustakanya daftar pustakanya ada di ini, yang kedua, di poin kedua, yang ketiga. Menurut Kemenkes tahun 2020 profil kesehatan Indonesia tahun 2019, saya ambil dari sini. Berarti karena benar keterkaitan kutipan dengan daftar pustaka, nilainya 3. Kemudian poin ke-9, penggunaan jenis, ukuran huruf, dan spasi. Di sini saya menggunakan Times New Roman, spasinya 12. Kemudian ininya apa? Jaraknya spasinya 1,5. Kemudian di judul itu pakai 14. Terus di ini juga yang di program studi universitasnya juga 14. Kemudian spasi abstrak itu menggunakan 1. Kepencet. Ya Allah. Di sini abstraknya menggunakan 1 ya spasinya. Kemudian di kosakata juga menggunakan daftar kosakata juga menggunakan spasi 1. Terus di ini daftar isi menggunakan spasi 1 juga. Daftar tabel juga. Daftar tabel juga spasinya 1. Kemudian daftar gambar juga spasi 1. Jadi karena udah sesuai, poinnya 3. Lanjut ke poin 10, penerapan penomoran halaman, isi atau tabel gambar. Kita lihat di di daftar isi. Kemarin di minggu lalu ibunya menjelaskan bahwa kalau halaman itu yang abstrak sampai daftar gambar itu pakainya Romawi di tengah. Kemudian mulai dari bab 1 sampai terakhir itu pakai angka di kanan. Tapi laptop aku tuh nggak bisa. Jadi katanya ibunya untuk sementara ini nggak apa-apa, tapi untuk kedepannya harus sesuai kaidah kayak gitu. Kemarin di penjelasan ibunya di sini. Kemudian juga di cover itu kemarin ibu jelasin katanya nggak perlu pakai halaman, tapi karena di sini laptopnya nggak bisa diedit, nggak tahu kenapa. Jadi kayak harus ada halamannya gitu covernya di untuk laptopnya gitu. Jadi kayak kalau untuk sekarang kata ibunya kemarin di penjelasan minggu lalu itu boleh dulu, tapi untuk selanjutnya katanya harus sesuai dengan kaidah. Karena ini udah sesuai ya, Romawi sebelum dari bab 1 itu Romawi, mulai dari bab 1 pendahuluan sampai terakhir itu pakai angka. Jadi udah sesuai. Karena udah sesuai berarti nilainya 3.
Lanjut ke poin 11, penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka itu awal judulnya itu menggunakan kapital, selebihnya nggak pakai kapital. Kemudian baris kedua menjorok 5 kali spasi. Ini ada menjorok semua. Kemudian disertai linknya sama tanggal aksesnya. Karena udah sesuai, jadi nilainya 3. Kemudian pemilihan daftar pustaka atau lebih dari 3 sumber. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 14 sumber, karena ada lebih dari 3 sumber berarti nilainya 3. Kemudian poin yang terakhir, pemilihan kemuktahiran literatur. Artinya kalau menggunakan 5 tahun terakhir semua, berarti poinnya 3. 5 tahun terakhir karena berarti mulai, ini kan 2022, dimulai kurang 5, berarti 2017. Tapi kemarin karena ini tugas makalnya udah dari sebelumnya gitu, dari 2021, berarti mulainya dari 2016 sampai 2021. Iya, 2016. Ini 2018 berarti masih bisa. 2019 juga. Ini 2016 bisa. 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2020, 2019, 2019, 2020, 2018, 2018. Berarti nggak ada yang di bawah 2016 karena sudah sesuai 5 tahun terakhir. Jadi poinnya 3. Udah semua. Sekarang tinggal penghitungan nilainya. Ini kan poinnya 3 semua kecuali ini ada 1 ya, 2,5. Berarti nilainya 38,5. 38,5 kita pakai kalkulator. 38,5 dibagi 0,39, hasilnya 98,7. Hasilnya berarti hasil dari instrumen analisis dari makalah yang saya buat adalah 98,7. Udah 98,7. Baik, sekian analisis instrumen analisis makalah yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.